Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada tanggal 28 September ini kita akan bahas mengenai bagaimana pengukuran kualitas produk. Judulnya pengukuran kualitas produk. Nah, sebelum kita bicarakan tentang itu, kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan kualitas. Ini kedengaran? Terlihat ininya presentasinya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Kita bicara kualitas dulu ya. Apa yang dimaksud kualitas? Kalau kita petakan dalam sebuah kasus bahwa kualitas itu pasti ada yang memberikan kepuasan sama ada yang memberikan kekecewaan. Nah, kita bahas tentang kekecewaan dulu. Nah, kualitas yang disajikan kepada kita tentunya akan menghasilkan, kalau kekecewaan, ujungnya nanti dari kekecewaan itu akan terjadi viral atau bicara ke orang lain, oh jangan sama ini, dia kecewa karena dia kecewa. Ujungnya juga karena kekecewaan itu terjadi karena komplain. Komplain akhirnya viral dan kemudian ujungnya tidak direkomendasikan. Ayo, yang ini tolong dimatiin dulu. Raffi ya, di mute dulu, oke. Kemudian kalau komplain tersebut terjadi komplain tersebut sehingga mengakibatkan kita tidak direkomendasikan oleh orang lain kalau ada si pelanggan datang misalnya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Penurunan pelanggan. Nah, dari komplain itu sendiri terjadi ada biaya tambahan, additional cost, karena bisa juga ternyata perlu ada perbaikan, perlu diganti dan sebagainya, ataupun nanti perlu ada biaya-biaya untuk mengeluarkan biaya karena terjadi pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu adalah additional cost, sehingga dari tersebut mengakibatkan bisnis kita jadi stop, jadi berhenti karena gara-gara kita tidak terjadi kekecewaan dari pelanggan tersebut. Ini akibat kalau kita tidak menangani kekecewaan itu dengan baik dan benar. Kemudian kalau gimana kalau kualitas ini mengakibatkan kepuasan, sama-sama membuat viral, tetapi hal ini agak lebih positif. Dari kepuasan tersebut menghasilkan pelanggan yang rutin, sehingga dari mulut ke mulut akhirnya sama si ini dia bagus orangnya dan sebagainya, terjadi viral juga, sama mengakibatkan rekomendasi dari atas jasa kita atau produk kita. Oh, si ini aja nih, ini bagus produknya gitu. Nah, akhirnya apa? Menambah pelanggan-pelanggan baru. Sehingga apa? Bisnis kita akan terus maju pesat. Jadi itu mengakibatkan kalau kita menghasilkan kualitas yang baik, akan memunculkan sebuah bisnis yang terus meningkat. Nah, ini adalah kualitas. Secara umum bahwa kualitas itu mengapa perlu? Karena tuntutan pasar semakin meningkat, tingkat persaingan semakin ketat, efektivitas dan efisiensi perusahaan akan semakin. Sebentar. Halo, ya Dang. Aku lagi ngajar, ngajar online. Kayak di telepon ya. 1 jam lah. Setengah 4 lah, jam 4 lah ya. Ya. Yuk. Maaf, ada telepon masuk. Terus kemudian dari tuntutan pasar semakin meningkat, tingkat persaingan ketat, efektivitas efisiensi perusahaan itu mengakibatkan kita harus mengejar kualitas. Kualitasnya ujungnya sebenarnya kualitas itu mencapai kepuasan pelanggan. Dari kepuasan pelanggan tersebut akan menghasilkan survive dari perusahaan kita dan akan menjadi meningkat. Jadi itu akibat dari kalau kita mengapa kita harus concern terhadap mutu atau terhadap kualitas. Jadi hanya perusahaan yang memperhatikan mutu dan memberikan kepuasan pelanggan yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Kira-kira itu alasan kenapa kualitas itu menjadi sangat penting.
bagi kita. Apa pengertian kualitas? Nah, kualitas ini sebenarnya adalah membandingkan antara harapan kualitas dengan performansi dari kualitas itu sendiri. Jadi kayak tadi kan waktu pagi kita bahas mengenai jam berapa sih kita mulai bisanya untuk join di dalam Zoom meeting. Makanya kita bikin semacam survei atau memetakan. Oh si A pengennya jam 2, pengennya jam 8, ada macam-macam, ada yang malam. Nah, tetapi dari semua pelanggan itu kan harus diketahui sebenarnya suara-suara pelanggan itu apa. Nah, itu harus kita tangkap sebagai suatu institusi yang bisa nangkap, oh maunya jam sekian. Dari sekian banyak ini berapa persen yang sesuai harapan itu, mungkin memang tidak mungkin kita memberikan kepuasan ke seluruh pelanggan, tetapi dari sebagian besar dari pelanggan itu kita bisa petakan itu. Nah, itu yang dimaksud apa harapan kualitas, atau anggaplah tadi misalnya jamnya berapa, tetapi prakteknya jam berapa. Ini yang kita harus sesuaikan. Dan ini ujung-ujungnya sebenarnya dari kesesuaian itu ada yang melebihi harapan, ada juga sesuai harapan atau di bawah harapan. Ini yang akan memetakan ada yang kecewa, tidak kecewa gitu. Itu masalah kualitas, masalah membandingkan antara harapan dengan realisasi yang dirasakan oleh si pelanggan. Sama halnya kalau kita mau makan kualitas itu, kayak misalnya kita lebih ke produk. Oke, misalnya produknya adalah misalnya motornya adalah motor untuk balapan itu, untuk motor balap-balapan itu, tentunya pasti spesifikasinya harus, oh saya ingin motor yang bisa dipakai untuk balap-balapan, untuk acara misalnya road racing gitu di suatu tempat. Oh berarti apa yang dilakukan? Berarti kecepatannya harus tinggi, kemudian aerodinamis. Itu kan harapan-harapan dia kan dalam melaksanakan itu. Kemudian produknya kecepatannya eh, berapa kilometer per jam, terus kemudian pakai apa namanya aerodinamis, terus performance bagus, terus apalagi aman bagi si pengendara. Itu kan adalah harapan-harapan yang ditetapkan awal dari harapan itu. Terus kemudian kalau dia sudah beli dengan produk motor tersebut misalnya, apakah itu sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Nah, ini kenapa harus kualitas? Nah, karena sebagian besar organisasi karena ada persaingan. Misalnya ada sebuah perusahaan yang butuh, yang misalnya seseorang customer itu butuh sesuatu, dan perusahaan itu pasti akan memberikan sesuatu kualitas yang diinginkan, disesuaikan dengan kualitas yang diharapkan oleh si pelanggan kita. Jadi karena persaingannya banyak perusahaan yang memproduksi motor, misalnya ya ini motor, karena persaingannya sangat semakin ketat. Beda halnya kalau zaman dulu awal-awal waktu ada pertama kali ada motor, pertama kali itu kan nggak ada lagi pilihan, sehingga persaingannya kurang. Karena banyak persaingan sehingga kualitas itu menjadi sangat penting. Yang kedua juga karena perubahan pelanggan. Kadang-kadang kita bisa menemukan sebuah pelanggan itu terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kualitas yang diharapkan. Contoh dulu mungkin pada saat awal-awal adanya HP itu kan dari telepon, kemudian ada HP, HP-nya masih gede-gede gitu. Tapi karena persaingan dan perubahan pelanggan ini, oh gimana kalau misalnya harganya si teleponnya lebih kecil, dan semakin hari semakin kecil, semakin tipis. Mana ini karena harapan si pelanggan itu terjadi perubahan keinginan. Begitu pula dengan TV, begitu pula dengan kendaraan, mobil, dan sebagainya, itu terjadi perubahan. Yang ketiga juga karena perubahan lingkungan. Contoh misalnya, contoh sekarang kayak gara-gara
pandemik seperti ini, sekarang kan terjadi perubahan lingkungan, sehingga kebutuhannya juga berubah. Sehingga lingkungan ini mempengaruhi produk. Akhirnya pendidikan pakai Zoom. Anak-anak sekolah SD, SMP itu semua pakai link, semua pakai WA, semua mau nggak mau, semua orang pakai Android. Nah, itu terjadi perubahan lingkungan. Sehingga kualitas itu juga diperlukan untuk mencapai kepuasan si pelanggan. Keempat, juga karena kompleksitas produknya semakin kompleks, semakin terintegrasi, dari HP bisa ke komputer, bisa ke TV, itu semua terintegrasi. Banyak hal yang bisa kita perbuat gitu ya untuk ada beberapa produk layanan kayak ada Traveloka, itu platform digital banyak sekali. Sekarang udah mulai banyak beberapa produk-produk platform digital yang dikeluarkan untuk memenuhi kualitas yang diharapkan oleh si pelanggan. Kelima, tingkat kepuasan pelanggan yang semakin hari semakin tinggi. Jadi ini sudah zamannya bahwa yang mengendalikan kualitas produk itu adalah dikendalikan oleh si pelanggan. Jadi istilah dalam bahasa Inggrisnya customer driven. Jadi yang mengendalikan itu bukan kita sebagai penghasil produk, tetapi si pelanggan itu sendiri. Oke, terus apa sih konsep kualitas itu? Nah, kualitas kamus memiliki banyak definisi. Jadi komunitas adalah sebuah karakteristik penting ya, atau unggulan. Apa sih unggulannya? Nah, produk kita atau produk misalnya contoh ya, misalnya kampus kita lah. Nah, apa sih keunggulannya? Apa ya yang keunggulannya? Kalau mau lihat dari pasar, banyaknya teknik mesin lebih banyak dibanding dengan yang lain. Yang lain semakin menurun. Atau juga misalnya janganlah produk itu kan ada produk itu bisa dua ya, ada produk yang berbentuk barang ya, ada juga yang berbentuk jasa. Ya jasa kayak pendidikan juga jasa. Atau kalau produk misalnya contoh kalian bikin produk misalnya entah itu motor, siapa yang bikin motor apa? Rekayasa motor bikin apa? Modif motor siapa namanya? Pak Fauzi ya? Siapa ya? Halo? Apa Iqbal? Iqbal. Iqbal bikin itu kan, bikin motor hasil rancangan sendiri gitu dari itu kan harus apa sih keunggulan kalau orang mau datang ke Iqbal si motornya direkayasa lebih bagus tuh apa keunggulannya? Misalnya bisa juga misalnya karakteristiknya adalah motornya itu kuat misalnya atau futuristik, bisa juga sebuah keunggulan, keciri khasan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang atau institusi industri. Atau misalnya di beberapa produk contoh misalnya rotan ya. Rotan itu banyak nih. Kenapa alasannya memilih produk perusahaan X, perusahaan B, perusahaan A? Itu pasti punya keunggulan sendiri-sendiri, keunggulan atau karakteristik yang menciri khaskan pasarnya sendiri. Jadi apa kualitas itu adalah merupakan artinya adalah karakteristik penting atau unggulan atau unggul. Yang berikutnya juga arti dari kualitas itu adalah merupakan kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi namanya kualitas adalah sesuatu boleh dibilang sebuah tingkat dalam tingkat kepuasan seseorang atau suatu pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dari dari pelanggan terhadap dari kitanya, bisa memberikan suatu sampai tingkat mana kita memberikan kepuasan kepada tingkat pemenuhan dari level keinginan yang diharapkan oleh si pelanggan. Jadi bedanya bukan bedanya, ini adalah seseorang misalnya kita makan, misalnya ada 5 karakter ya, misalnya 5 karakter, saya ingin makan goreng ayam, terus kemudian rasanya crunchy, terus kemudian tempatnya dingin, terus kemudian saya bisa bawa anak-anak jalan-jalan,
Sambil makan di situ, sambil ada permainan gitu ya. Terus kemudian yang layanannya cantik. Misalnya itu ada 5 ya. Tetapi pas pelaksanaan di lapangan baru terpenuhi cuman misalnya yang layanannya ibu-ibu udah tua, itu kan menuruni kualitas yang diharapkan ya. Kemudian AC-nya mati. Terus permainannya ya gak ada lagi cuman itu gitu kan. Kemudian yang ada cuma ayam goreng enak tapi tidak didukung dengan yang lain. Nah, ini berarti yang terjadi adalah 2 harapan baru bisa terpenuhi dari 5 harapan. Jadi cuma 2/5-nya harapan yang dipenuhi. Itu merupakan tingkat kepuasan dari kualitas yang tadi itu. So, pengertian kualitas atau mutu adalah keseluruhan gambaran. Ini yang lebih detail lagi. Keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan secara langsung atau tersurat maupun tidak langsung. Artinya gini, kalau secara langsung atau tersurat itu biasanya ada kontrak kerjanya. Contoh misalnya antara perusahaan dengan perusahaan dia punya kontrak kerja. Ada poin-poin yang harus dipenuhi. Nah, tetapi ada juga yang tidak perlu ada suatu surat tentang kerja kontrak seperti itu. Itu yang tersirat. Contoh kita beli baju, kan nggak perlu kita bikin kontrak kerja karena beli baju satu itu langsung ada kontrak yang nggak juga. Itu ya tersirat. Jadi nggak perlu harus ada tersurat, tetapi langsung beli sepatu, beli apa, itu semua, atau beli makanan, nggak perlu pakai kontrak kerja. Tapi yang jelas dari pelanggan itu memiliki harapan yang diinginkan, terus kemudian seberapa jauh kita sebagai produsen untuk memenuhi harapan tersebut. Memang tidak akan semua 100%. Oke, jadi ternyata dari hubungannya dengan mutu ini, ternyata sangat erat dengan kaitannya bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan. Cara mengukur kepuasan pelanggan adalah kepuasan pelanggan sama dengan kemudian pertama adalah apa yang dirasakan pelanggan dibanding dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kalau tadi dirasakan pelanggan baru 2 poin saja dari 5 harapan, ya berarti 2/5-nya harapan itu. Jadi nanti dari sini akan kita belajar bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan. Nah, mengukur kualitas sebenarnya di dalam perusahaan macam-macam caranya. Bisa juga dengan cara langsung kita bikin survei pelanggan. Kita tanya langsung pelanggan maunya seperti apa gitu ya. Yang udah pakai survei, pakai formulir dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah caranya memantau berapa jumlah komplain. Kalau dalam perusahaan itu dalam sebulan komplainnya banyak banget, ada 100 komplain, berarti kan ada yang salah terhadap kualitas yang diberikan. Nah, itu adalah komplain. Ketiga adalah bisa juga orang mau komplain nggak disediakan surat komplainnya, kemudian nggak ada yang orang pada males untuk komplain. Cara ketiga adalah dengan mengamati jumlah pelanggannya nambah nggak gitu. Penambahan pelanggan secara rutin, kalau dia nambah berarti ada suatu kepuasan. Misalnya repeat order, misalnya si ini udah beli, kemudian besok beli lagi. Dia ngajak temennya bawa lagi orang, nah itu merupakan penambahan rutin pelanggan ya. Itu menjadi salah satu tolak ukur juga untuk mengukur sebuah kualitasnya. Nggak perlu harus pakai survei, dengan itu aja udah cukup misalnya. Tetapi kalau di dalam persyaratan ISO 9000 versi 2015 mengatakan bahwa apapun itu bagaimana upaya suatu organisasi atau perusahaan itu menangkap suara-suara pelanggan, yaitu voice of customer. How you catch your voice of your customer. Jadi bagaimana kita menangkap survei pelanggan? Bagaimana kita menangkap suara-suara pelanggan? Caranya tadi dengan survei pelanggan bisa. Tapi ada pertanyaan waktu kemarin itu ada yang nanya, Pak Andri, kalau misalnya rutin nih dia ketemuan gitu, bikin survei formalitas,
terus dikirim ke dia, ngapain kamu bikin gini-gini, pasti jawabannya sama, itu doang gitu kan. Ya bisa jadi kita tidak perlu melakukan survei lagi. Bentuk lain bisa juga sebenarnya semacam survei juga. Cuman kadang-kadang survei yang dipantau secara diperlihatkan seperti itu, kadang-kadang si pelanggan jadi tidak murni untuk mengatakan dia sejelek apa gitu. Dia nggak murni. Makanya bisa juga kita lakukan dengan cara, contoh misalnya kita dengan sambil diskusi tapi direkam suaranya. Kalau kita jangan ketahuan kalau kita dia direkam ya, sehingga terjadi suatu suara-suara yang mungkin murni dari hatinya gitu. Tapi ada juga beberapa contoh yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan itu dengan menggunakan metode FGD, Focus Group Discussion. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi metode bagaimana cara mengukur kualitas dari kualitas sebuah produk ya. Produk itu ada dua produk jasa ataupun produk barang. Sebenarnya produk jasa dan barang ini saling melengkapi. Kadang-kadang kita menemukan sebuah produk, tetapi ada bagian kecilnya juga terkait dengan jasa. Contoh misalnya produk apa ya? Produk misalnya kan bengkel saja ya, bengkel jasa. Produknya misalnya motor ya, jualan motor atau jual kendaraan. Pada saat kita kan melihatnya cuma hanya motor saja kan, tetapi ternyata pada saat kita menilai pada saat membeli sebuah produk, itu ada yang mempengaruhi juga, yaitu misalnya orang yang menjualnya, ramah tamahnya, kemudahan membayarnya, dan hal-hal yang non teknis atau yang tidak terlalu teknis itu mempengaruhi kualitas secara keseluruhan. Jadi sebuah produk itu tidak semata-mata murni menjual produk, tetapi ada hal-hal yang lain yang menjadi bagian penentu yang terhadap kualitas keseluruhan. Cara meramah, cara nelpon, dan sebagainya. Ini ada yang masuk lagi. Oke. Oke, terus nah, apa sih sebenarnya kualitas? Jadi tadi pun tentang Agung Nugraha masuk. Kayak Pak Andri. Kok Prisma keluar anjing? Kita asuh. Itu tolong dimatikan dulu, di mute dulu itu suaranya. Ya. Ya Pak, maaf Pak. Oke. Siap. Oke, setelah itu dengan demikian setelah kita tahu bagaimana cara mengukur kualitas, kemudian sebenarnya kembali lagi ke konsep awal bahwa namanya kualitas atau itu adalah perbandingan antara harapan dengan apa yang dirasakan. Nah, masalahnya sekarang kualitas itu setiap orang harapannya beda-beda. Tetapi ada yang sama, tapi kebanyakan orang pasti beda-beda. Itu yang dimaksud dengan quality perspective. Nah, semua orang bisa saja mendefinisikan kualitas berdasarkan perspektif mereka sendiri tanpa ada suatu ukuran-ukuran tertentu. Nah, tetapi ada beberapa riset-riset yang dilakukan oleh beberapa ahli di bidang kualitas itu sudah mendefinisikan apa sih yang dimensi kualitas yang biasanya orang itu menetapkan. Contoh misalnya kualitas barang itu misalnya tentang performa kemampuan dari produk itu. Contoh misalnya kalau dia motor berarti kemampuan tenaganya. Terus apalagi kalau mobil, saya dulu punya rental mobil, ada 10 mobil zaman waktu saya di Jakarta, ada 10 mobil. Pada saat beli itu saya melakukan riset kecil-kecilan, bedanya apa sih antara Xenia dengan Avanza gitu. Ya kalau kita lihat itu, kalau Xenia itu harganya memang di bawah antara 135, 140 gitu ke bawah ya. Kalau saya pakai itu kopling, kalau kita gas itu ya, itu kayak supir angkot gitu, jadi ngajol-ngajolan kalau orang Sunda bilang. Jadi kayak tidak mulus gitu kalau jalan itu.
Tapi beda kalau Avanza, rasanya tuh kayak glosor gitu. Jadi dia smooth dalam itunya. Nah, itu yang membedakan. Jadi yang beda kelas kan berarti antara Avanza. Padahal bentuknya sama, produknya sama, mesinnya juga hampir sama. Nah, cuman membedakan dia di target marketnya. Kalau Avanza levelnya di atas. Makanya dia dulu jual belinya itu sekitar 150 sampai 170, 180. Tapi sekarang udah beda lagi. Kualitas sekarang lebih bagus lagi dan target marketnya lebih tinggi lagi. Avanza udah di atas hampir 200-an lebih ya. Nah, itu kira-kira ada sebuah perubahan. Itu performa. Kemudian feature. Feature itu pilihan mau ngapain. Kalau HP itu bisa ngapain aja tuh. Kemudian keandalan. Bisa diandalkan dari segi apa? Dari misalnya kecepatan, bisa AC dan banyak hal ya. Kemudian daya tahan. Kalau daya tahannya ada beberapa produk yang daya tahan kuat terhadap cuaca dan sebagainya, ini bisa mempengaruhi juga kesesuaian terhadap pelanggan, spek dan sebagainya. Kemudian kemampuan melayani, kemampuan bekerjanya, estetika berarti daya seninya, dan persepsi kualitas lainnya. Itu adalah contoh-contoh dimensi-dimensi kualitas terhadap barang atau produk tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah kualitas dalam layanan. Nah, dalam layanan ini kira-kira umumnya orang keandalan, bisa atau tangible performance, responsif. Jadi kalau ada pelayanan sangat respon. Kalau ada Pak ini ada kurang, apa Pak gimana Pak, ayo saya bantu gitu. Nah itu, atau ada juga yang kalau responsifnya kurang kan komplain apapun didiemin aja sama si pelanggan itu ya. Atau ada jaminan kah di dalam membeli produk? Ada empati kah di situ? Nah, itu adalah merupakan kualitas dalam layanan. Nah, banyak yang kita bisa lihat di perspektif kualitas produk. Contoh misalnya, kira-kira produk apa? Kalau barang ya, selain kalau kendaraan, apalagi produknya. Produk rotan misalnya, perspektif kualitasnya satu, estetika yang penting. Kedua, awet. Misalnya, terus kemudian ketiga, kuat. Bisa didukin sama saya yang beratnya 100 kiloan gitu. Nah, tuh kalau bisa di atas berarti kan harus menjadi satu perspektif kualitas yang harus ditambahkan. Kemudian apalagi kalau rotan ya, kalau kursi rotan. Kalian estetika kuat, kemudian misalnya warnanya pengen warna natural 4 tuh. Apalagi terus kemudian pengennya alami, tapi ada juga yang alami, ada yang ingin elastis, nggak apa-apa, yang penting kuat. Tapi ada juga alami, tapi dia nggak terlalu kuat. Kalau agak lama, dia warnanya berubah jadi hitam misalnya, agak-agak semu-semu gitu. Apalagi ya, ini rotan itu. Terus kemudian enteng dibawa. Nah, harapan-harapan perspektif kualitas produk tersebut itu yang menjadi daya ukur yang akan diukur seberapa jauh kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, ini kemudian kalau perspektif kualitas jasa, contoh jasa ekspedisi. Nah, jasa ekspedisi itu kecepatan ya, kemudian keamanan barang itu pasti nyampe gitu. Kemudian perspektif kualitas jasa ramah tamah misalnya ya, yang datang, terus kemudian tempatnya nyaman gitu ya. Apalagi ya, murah misalnya dan sebagainya, itu kualitas jasa. Nah, tetapi ada juga yang perspektif kualitas itu berdasarkan moment of truth. Moment of truth itu adalah adalah suatu kesan-kesan yang tidak terlupakan oleh si pelanggan. Contoh misalnya biasanya pada saat pertemuan dengan organisasi, misalnya perusahaan ini akan bertemu dengan pelanggan pada saat kapan saja. Contoh, pada saat misalnya pencarian akses informasi terhadap produk kita. Seberapa jauh, seberapa informatifkah web yang disiapkan oleh kita.
Itu adalah merupakan perspektif kualitas moment of truth. Nah, kemudian setelah itu baru nelpon. Kalau ada yang nanya, telepon. Pada saat ditelepon, halo, assalamualaikum. Wah, terus ada yang jawab. Nah, ada berdua perspektif kan. Kalau moment of truth kan dia harus bagaimana lebih nyaman. Halo, selamat pagi dengan bengkel X. Saya Andri misalnya. Ada yang bisa saya bantu Pak gitu. Itu ramah dan kemudian membantu. Ya Pak, maaf Pak. Kalau dimarahin, jangan balik marah. Tetap, ya Pak, maaf Pak. Gitu. Semua maaf gitu. Itu adalah perspektif moment of truth. Berikutnya juga pada saat dia telepon, baru pada saat pertemuan dengan tim kita misalnya. Keramah tamahan, terus kemudian bisa juga bikin, kalau di Indomaret atau Alfamart ada salam sapa yang standar ya. Selamat pagi Pak gitu, atau selamat sore gitu kan, ada sambil tangannya kayak orang mau salaman gitu. Itu merupakan jasa-jasa yang orang lain akan merasa wah hebatnya. Ada beberapa saya menemukan servis pada saat saya ketemu, saya misalnya contoh di hotel X lah, saya nggak mau nyebutin nama perusahaan ya, itu saya udah dikasih tahu, oke, saya nanti nginep berapa hari di sebuah hotel, terus kemudian datang ke sana. Yang terkesan oleh saya adalah pada saat saya datang ke sana, dia sudah bisa mendebak nama saya tuh langsung. Selamat pagi Pak Andri, silakan Pak. Oh iya, kok tahu nama saya dari mana? Terus kemudian saya makan siang, makan malam dan sebagainya di hotel itu. Semua kru menyapa dengan nama saya sendiri. Itu membuat saya terkesan sampai sekarang terngiang-ngiang terus. Itu bentuk dari kualitas layanan, keramah tamahan. Orang jadi merasa dekat. Oh, kok tahu nama saya dari mana? Semua orang menyebut nama saya Andri. Itu sesuatu kebanggaan dan merasa saya itu dilayani jadi raja gitu. Oke. Terus kemudian pada saat operasi itu, pada saat berjalan ya, customer service, masa pertemuan, dan kemudian operation. Dan banyak hal lagi pada saat momen-momen itu terjadi akan mengenang dari si pelanggan. Nah, kira-kira itu yang menjadi materi saya. Kira-kira ada yang mau tanya dulu untuk sementara itu dulu. Ada yang mau tanya dulu nggak terkait dengan ini? Saya rekam ya, recording. Ada yang nanya? Silahkan kalau mau nanya di mute-nya dibuka. Atau kalau mau nggak enak nanya pakai chat boleh. Ya enaknya langsung ngomong aja lah di kampus. Silahkan, ada yang mau tanya tentang hal mengenai kualitas dulu lah. Tadi ada sedikit singgung terkait dengan bagaimana mengukurnya. Kita belum sampai ke teknis ya, ini baru konsep awal dulu. Nanti kita teknis di belakang. Ya, ada yang nanya nggak? Ini ada 16 orang. Halo? Tak ada tanya sedikit pun? Mungkin udah pada ngerti, Pak. Oh, bagus kalau ngerti mah. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Jadi untuk ya kalau saya jejelin semua takut. Oh ya Pak, punten Pak, itu materinya dikirim ya Pak? Oh iya, pasti dikirim. Nanti dikirim ya. Iqbal Pak. Oh iya, siap. Terus ada tanya lagi? Ada kasus-kasus nggak? Misalnya contoh di mana di tempat kerja kamu, kemudian di yang lain, sambil kita siapkan untuk absen. Ada yang tanya? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada, wis ngerti SKP. Udah pada Iya, pinter, Pak. Pak. Kayaknya Luar ngerti semua biasa. tuh, Pak. Lanjutkan Pak. Lanjutkan, Ya, Pak. udah pada pinter, Pak. Asal jangan dia ngaku-ngaku pinter. Jangan ada Pak. cuak. Tapi banyak yang aku pinter Pak. Bismillah aja Pak, bismillah. Bismillah ya. TI. Oh, Semester 7 semester pagi, 7. Pak.
Dulu semester 6 ya. Iya Pak, sekarang semester 7 pagi. Ya, gini nih. Oke. Nur Fahmi Hadir. hadir. Aduh. Nur Fahmi hadir. Ricky Septian, Hadir, Pak. Iqbal Maulana Fajar, Hadir Pak. Egitia, Hadir Pak, hadir. suaranya sama. Hadir Pak. Nggak bisa bedain ya, suaranya sama semua. Kan susah juga ini kalau ketemu langsung ketahuan ya ngacungnya siapa ya. Iya Pak, enak ketemu langsung Pak. Saya ada ngobrol kan. Oke, Reza Rama Iskandar Anata. Reza, Sinyalnya Tidur, jelek kali, tidur. Pak. Jelek kali sinyalnya. tapi ada masuk nggak tadi? Reza, Ada, Pak. Ada Pak. Reza masuk ya? Iya, Pak. Masuk Dia Pak. keluar lagi. Sinyal jelek mungkin, Pak. Cek, oke ya. Iya Agung pakai wifi untak. Indriawan, Hadir, Pak. Joko, hadir. Hadir. Terus Diki Umar Mukhtar. Nggak ada. Hadir. Hadir? Mana? Ada, Pak. Hah? Ada. Nah, terus Abdul Gofar. Hadir, Pak. Yandi. Yandi ada? Yandi. Tadi ada sih, lihat. Ya. Oke. Terus Heri Kurniawan. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Rizky Herdiansyah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Faiz. Faiz Ana. Ada, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Handika Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Punya sehat. Terus Hadir, Pak. Iqbal Fahrozi. Tadi ada ya? Ada. Ada tuh. Iqbal Fahrozi ada. Revi ada nggak? Tapi ada tadi, Pak. Tadi ada Revi. Ada tadi, Pak. Lagi bawa mobil. Irsyad Dwi Ardian. Hadir, Pak. Hadir. Fikri Haikal. Fikri anak? Nggak ada. Sulkan Iman. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Caranya sama ya. Iya, Pak. Hadir. Uji. Uji mana? Uji nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada. Uji nggak masuk, Pak. Cindi. Cindy nggak ada. Cindy nggak bisa masuk, Pak, sinyalnya. Besok-besok tuh kalau mau ada ini tuh cari tempat yang bagus. Muhammad Iya, Pak. Jayadi. Nggak ada, Pak. Robi Fauzan Akbar. Nggak ada, Pak. Yoga. Nggak ada. Yoga Astriadi. Muhammad Sigit. Hadir Bu. Hadir. Nggak ada, Sigit. Ihya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Didin Hermawan. Hadir, Pak. Agung Nugraha. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir. Ada lagi yang belum disebut? Hah? Nggak Udah, ada. Pak. Udah Udah semua. semua ya. Solhan udah. Udah. Yang tidak ada di sini Reza. Terus tadi Yandi ada nggak? Yandi. Yandi ada masuk Yandi tadi. nggak ada. Keluar. Tadi ada masuk tapi. Oke. Terus Rizky Herdiansyah nggak ada. Faiz Nggak ada, Pak. nggak ada. Nggak ada, Pak. Fikri Haikal nggak ada.
Puji Nggak ada. Julianturi nggak ada. Cindy Nggak ada. Permana nggak ada. Muhammad Bisa Jayadi masuk. nggak ada. Robi Fauzan nggak ada. Yoga Astrianda nggak ada. Ihya Juga Pak. Juga ada itu, Pak. Yoga ada. Oh, Juga Astriadi ada Pak. Ya, juga. Yoga ada. Juga Astriadi Juga. ada Pak, bukan Yoga. Juga, Oh, Pak. iya, iya. Yoga. Iya, Juga Astriadi. Oke. Terus Ihya Kofarudin nggak ada. Oke. Nggak ada Pak. Nggak ada lagi. Enggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Nggak Pak. Sampai ketemu. Kita ketemu lagi besok kan ada ya? Besok jam berapa? Nggak tahu jadwalnya. Jam 2 lagi, Pak. Belum tahu, Pak, jadwalnya. Oh, Pak. jadwalnya nggak tahu. Nggak tahu. Memang Belum tahu jadwal Pak. ya makanya kita rubah jadwal aja sekarang itu maksudnya. Belum KRS-an, Pak. KRS sebelum bayar ta? Ya udah nggak apa- itu Iya, mah Pak. KRS masa KRS nggak bisa? Ada Nggak bisa masuk Pak. nggak bisa masuk? Iya banyak yang problem tuh. Betul, Pak. Saya juga Paling wali ini- kelas. Ya tuh kadaluarsa tuh, Pak. Masa? Oh. Oke, yang selanjutnya besok terkait dengan tata letak pabrik. Nah, tata letak pabrik sebenarnya kita sudah teorinya sudah selesai. Nah, untuk 1 semester depan tata letak pabrik itu praktek. Jadi pertama kemarin itu kan harusnya kan dikumpulin kan tugas-tugas tuh. Grup-grupnya masih ada kan kelompok-kelompoknya? Halo? Masih ada kelompoknya? Hari gimana itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, udah nggak ada, Pak. Masa? Tata letak pabrik yang sebelumnya kan Terletak, Pak. ada bikin pabrik. Ini kan tata letak pabrik yang semester kemarin. Perencanaan pabrik, tata letak pabrik 1. Kan bikin grup kelompok. Nih. Nama kelompok auditor Didin Hermawan sama Ricky Septian. Grupnya Eko Produk Nur Fahmi sama Sulkan. Engineering Outdoor grupnya namanya Pais sama Yandi sama Egitiana Putra 3 nih. 4 Quality Control QC bagian QC ya. Bagian QC nama grupnya. Nama grupnya nama yang kira-kira bisa yang ada kaitannya dengan teknik industri. Kelompok QC itu namanya Handika Pratama Alamsyah, Heri Kurniawan sama Iqbal Fahrozi ya. Nah, itu cuman itu aja baru 4 grup. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat grup tadi minimal 2, maksimal 3 untuk bikin grup karena tugasnya untuk semester besok tata letak pabrik itu mengaplikasikan teori yang sudah kemarin dilakukan. Ya. Jadi sekarang yang ini baru ada 4 grup yang sudah daftar ke saya udah lama. Yang lainnya belum ada grup sama siapa. Gitu. Ngerti nggak? Yang sudah ada cuman berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10. Sisanya kemana? Belum daftar grup tata letak pabrik. Nanti tinggal di WA aja ke saya nama grupnya. Yang bisa nanti dicatat sebagai grup untuk tugas. Jadi untuk tugas tata letak pabrik secara 1 semester itu mengerjakan tugas tata letak pabrik. Ya. Nanti instruksinya besok saya jelaskan. Ya, nanti kira-kira besok pertemuan jam berapa? Kuliah apa lagi, Pak? Tata pabrik Jam 2 lagi aja, Pak. jam 2 lagi. Pulang kerja. Oke, kalau gitu Ya, Pak. besok jam 2 kita ketemu lagi bahas mengenai instruksi tugas yang jelas kalian dari sekarang sudah
cari kelompok-kelompok, bikin kelompok 2 atau 3 orang. Ya, cari teman-teman yang belum bikin kelompok, setor nama besok ya. Melalui WA juga atau melalui grup bisa langsung. Pak, nama ininya apa gitu, berapa orang. Itu namanya siapa aja sama NPM-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok hari jam 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.